Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Guru dalam kegiatan belajar kita. Semoga anak-anakku selalu semangat dan bahagia belajar dari rumah. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan agar kita semua bisa terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Sebelum memulai pelajaran atau sebelum belajar, anak-anakku perbiasakan diri untuk membaca doa, surat Al-Fatihah, dan doa sebelum belajar. Hari ini kita masih masuk pada tema 3 tokoh dan penemuan, subtema 1 penemu yang mengubah dunia, dan pada pembelajaran 2. Adapun muatan pelajaran kita hari ini adalah PPKN dan SBDP dengan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, setelah berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi contoh hak dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. 2. Setelah berdiskusi, siswa mampu menuliskan pengertian contoh yang memengaruhi hak dan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang ketiga, setelah mengamati partitur, siswa mampu mengidentifikasi berbagai contoh interval nada dengan benar. Yang keempat, setelah berlatih, siswa mampu menyanyikan nada-nada sesuai intervalnya dengan tepat. Ya, baik anak-anak, pada pembelajaran 1 kemarin kita sudah mempelajari tentang Michael Faraday, penemu dari arus listrik, dan banyak manfaat listrik yang mempermudah kehidupan manusia. Listrik membuat orang hidup lebih nyaman karena memudahkan dalam melakukan pekerjaan. Sikap apa yang dapat kita contoh dari Michael Faraday? Bagaimana kita mengaplikasikan sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Baik anak-anak, sebelumnya perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar kamar Edo. Di dalam kamar Edo ada beberapa alat atau beberapa benda yang penggunaannya terhubung dengan listrik. Yang pertama ada kipas angin, yang mana kipas angin ini berfungsi untuk menyejukkan ruangan atau kamar Edo. Kemudian ada lampu di sini ada lampu gantung untuk penerangan ruangan. Kemudian ada radio. Di sini fungsinya kita dapat mendengarkan lagu atau mendengarkan informasi-informasi yang disampaikan melalui radio. Kemudian ada juga lampu di sini, ada lampu duduk, biasanya digunakan untuk penerangan saat belajar. Ya, anak-anak, begitu banyak manfaat listrik bagi kehidupan kita. Dengan adanya listrik, kita dapat menonton televisi, menyalakan radio, menyalakan lampu, dan lain-lain. Kalian pasti pernah mengalami pemadaman listrik. Apa yang kalian rasakan saat itu? Ya, tentu saja saat pemadaman listrik, anak-anak yang pertama dirasakan itu adalah tidak nyaman karena harus berada dalam situasi yang gelap. Kemudian, apa yang kita kerjakan pasti terhambat. Banyak pekerjaan yang tidak bisa terlaksana atau tertunda karena padamnya listrik. Ya. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada 4 gambar, yang mana gambar tersebut kita bisa lihat apakah dari gambar-gambar itu sudah menunjukkan pemenuhan hak seorang anak. Mari kita lihat. Gambar pertama, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan? Ya, tentu saja anak tersebut sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan. Kita bisa lihat dari situasinya gambar, anak tersebut duduk dengan menggunakan seragam dan ada buku serta pulpen di depannya, menandakan dia siap mengikuti pelajaran. Kemudian gambar kedua, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk menyampaikan pendapat? Pada gambar ini tentu saja anak tersebut sudah mendapatkan haknya untuk menyampaikan pendapat. Karena bisa dilihat di situ anak tersebut dengan antusiasnya berbicara
dan orang depannya atau orang tuanya memperhatikan dengan seksama. Selanjutnya, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh hidup yang aman? Jika kita perhatikan gambar tersebut, terlihat anak yang bertas merah belum mendapatkan haknya untuk memperoleh hidup yang aman karena ada dua orang temannya yang sedang menertawakan, bahkan mengejeknya. Jadi dia merasa tidak aman. Gambar keempat, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh kasih sayang? Tentu saja di gambar ini anak tersebut belum mendapatkan haknya untuk memperoleh kasih sayang. Dia butuh bimbingan saat belajar, namun orang tuanya sibuk dengan HP-nya masing-masing. Ya. Jadi anak-anakku sekalian, untuk hak ini semua orang berhak mendapatkan hidup yang aman, mengeluarkan pendapat, dan mendapatkan kasih sayang. Dan tentu saja itu tergantung dari lingkungan sekitar kita. Jadi, apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada diri kita sendiri. Jadi, hak adalah milik kita dan bisa kita gunakan sesuai keinginan kita sendiri. Dan tentu saja ingat anak-anak, harus dengan tanggung jawab. Ya. Setelah kita mengetahui tentang hak, ada contoh hak dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, hak anak di rumah mendapatkan makanan dan minuman yang bergizi. Kemudian, mendapatkan perlindungan dan rasa aman, serta dibimbing saat belajar. Itu adalah hak anak di rumah. Beberapa contoh hak anak di rumah. Contoh hak anak di sekolah, mempunyai banyak teman. Tentu saja ini kalian sudah rasakan. Ketika bersekolah, kalian punya banyak teman. Kemudian mendapatkan pelajaran dan bimbingan dari guru. Dan menggunakan fasilitas sekolah seperti perpustakaan, itu adalah hak kalian atau hak anak-anak di sekolah. Hak anak-anak di lingkungan masyarakat seperti apa? Bermain dengan teman. Hak kalian bermain dengan teman. Kemudian ikut serta kerja bakti di lingkungan masyarakat dan menggunakan fasilitas umum seperti misalnya taman bermain. Dalam mendapatkan hak kita, tentu saja anak-anak jangan lupa harus memperhatikan hak orang lain. Jadi, faktor apa saja yang mempengaruhi penggunaan hak kita dalam kehidupan sehari-hari? Kita bisa lihat faktor yang mempengaruhi penggunaan hak di lingkungan rumah. Yang pertama, kemampuan ekonomi keluarga. Yang kedua, aktivitas orang tua. Dan yang ketiga, aktivitas lain di rumah. Di lingkungan sekolah, faktor yang mempengaruhi penggunaan hak, misalnya waktu belajar, waktu bermain, dan aktivitas lain di sekolah. Di lingkungan masyarakat, faktor yang mempengaruhi penggunaan hak. Pertama, kesadaran masyarakat menjaga kebersihan. Kedua, usia. Dan yang ketiga, kesadaran masyarakat menjaga keamanan. Ya, dari tokoh Michael Faraday, tentu saja anak-anakku semua sudah mengetahui bahwa banyak manfaat yang kita bisa rasakan setelah adanya listrik. Dan tentu saja Michael Faraday dalam menemukan arus listrik tersebut, banyak hal yang dia rasakan dan harus dia perjuangkan. Anak-anak, sikap apa yang bisa kita contoh dari Michael Faraday? Sikap yang bisa kita dapatkan atau kita bisa contoh dari Michael Faraday,
yaitu bekerja keras, pantang menyerah, belajar dengan tekun, dan menemukan pengetahuan baru. Jadi kita dengan bekerja keras, pantang menyerah, belajar dengan tekun, dan menemukan pengetahuan baru, maka kita bisa bermanfaat bagi diri kita sendiri dan juga orang lain, seperti halnya Michael Faraday. Ya, anak-anak, setelah kalian mengetahui apa itu hak dan beberapa contoh yang ibu guru kemukakan, anak-anakku bisa melakukan kegiatan mencari contoh hak dalam kehidupan sehari-hari, yaitu hak di rumah, hak di sekolah, dan hak di tengah masyarakat. Bisa kalian tuliskan dalam bentuk tabel seperti yang ada. Ya, baik anak-anak, setelah kita mempelajari tentang hak tersebut, tadi dikatakan bahwa Edo punya radio di dalam kamarnya. Radio itu digunakan untuk mendengarkan musik, dan anak-anakku juga tentu suka mendengarkan lagu-lagu favoritnya. Di sini anak-anak pasti tahu lagu Tanawulio. Lagu Tanawulio yang berasal dari daerah Buton, Sulawesi Tenggara. Dalam menyanyikan lagu, kita perlu tahu yang namanya nada dan interval nada. Jadi nada adalah bunyi yang beraturan serta memiliki tinggi dan rendah yang berbeda-beda. Sedangkan interval nada adalah sebuah jarak antara nada satu ke nada yang lainnya. Untuk nada ini pada umumnya ditulis dalam bentuk notasi angka. Notasi angka adalah sistem penulisan lagu dengan menggunakan simbol angka-angka. Bisa kita lihat di sini notasi angka 1 do, 2 re, 3 mi, 4 fa, 5 sol, 6 la, 7 si, dan kembali ke 1 yang ada titiknya di atas itu do. Perbedaannya, satu yang di awal itu rendah dan satu yang pada terakhir atau yang ada titiknya itu adalah nada tinggi, namanya solmisasi nada. Mungkin bisa kita peragakan sedikit untuk solmisasi nada. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Seperti itu ya anak-anak untuk tangga nadanya. Selanjutnya kita perhatikan interval nada atau jarak nadanya, yaitu 1 1 setengah, 1 1 1 setengah. Itu adalah jarak nada. Setelah kita mengetahui jarak nada yang ada, kita bisa menentukan jarak nada 1 atau nada yang berjarak 1, yaitu do ke re ke mi, fa ke sol, sol ke la. Yang berjarak setengah nada, mi ke fa dan si ke la. Yang berjarak 2 nada, do ke mi dan fa ke la. Yang berjarak 1/2 nada, yaitu re ke fa, mi ke sol, dan la ke do. Jadi anak-anakku sudah bisa menentukan jarak-jarak pada nada dengan memperhatikan interval dasar nada yang ada seperti pada gambar. Ya. Baik anak-anak, setelah kita sudah mengetahui nada, interval nada, kemudian notasi angka, kembali lagi tadi kita mendengarkan lagu Tanawulio. Dan untuk lagu Tanawulio ini anak-anakku
bisa mendengarkan melalui link yang ada ini Ibu Guru, link YouTube Ibu Guru sudah sematkan pada layar. Anak-anakku bisa membuka link tersebut untuk mendengarkan lagu Tanah Wolio. Selanjutnya anak-anak, Ibu Guru tunggu videonya dalam menyanyikan lagu Tanah Wolio dengan menggunakan musik. Alhamdulillah kalau bisa menggunakan musik lebih bagus lagi, supaya anak-anakku bisa lebih berkreasi. Ya, baik anak-anak, demikian apa yang Ibu Guru sampaikan untuk pembelajaran 2 kita muatan PPKN dan SBDP. Semoga apa yang Ibu Guru sampaikan ada manfaatnya buat kita semua, dan anak-anakku lebih mengerti dan bisa memahami apa yang sudah dipelajari. Ibu Guru ucapkan mohon maaf atas hilaf kata. Ibu Guru akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar dan terima kasih.